Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 4 Juni 2023. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Yayasan Sasmita Jaya dan Klinik Widya Dharma Husada mengadakan kegiatan screening kesehatan untuk dosen Universitas Pamulang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menyelenggarakan EBIK yang dihadiri pejabat dan para profesor dari mancanegara. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang bekerja sama dengan BINUS University Doctorate Program mengadakan seminar untuk dosen-dosen program studi Teknik Informatika. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni mengadakan workshop pelatihan persiapan kerja dan magang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, kehidupan yang sehat adalah dambaan semua orang, mengingat lebih dari 2 tahun Indonesia mengalami kepanikan terkait kesehatan pasca pandemi COVID-19. Yayasan Sasmita Jaya dan Klinik Widya Dharma Husada bekerja sama dengan beberapa instansi kesehatan yang ada di Tangerang Selatan seperti Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Puskesmas Serpong, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mengadakan kegiatan screening untuk para dosen Universitas Pamulang. Kegiatan screening mengundang ratusan dosen di Universitas Pamulang untuk melakukan cek kesehatan untuk melakukan screening PTM atau penyakit tidak menular. Screening tersebut dikhususkan untuk dosen di lingkungan Universitas Pamulang dan tidak dipungut biaya atau gratis. Screening kesehatan dilangsungkan di lobi Gedung A, Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Tangerang Selatan pada Sabtu 13 Mei 2023. Screening kesehatan yang dilakukan meliputi 6 jenis screening diantaranya hipertensi, kejiwaan, kanker, obesitas, diabetes, dan gangguan indera fungsional. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Acara yang dimulai dari pagi hingga siang hari serta dosen sebagai pasiennya, semuanya berjalan dengan kondusif dan mengikuti setiap arahan petugas yang berada di lokasi, mulai dari pendaftaran atau registrasi ulang hingga pengecekan. Para dosen yang hadir pun banyak yang mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kegiatan pengecekan kesehatan ini dapat menjadi kegiatan rutin yang dilakukan secara berkala selama 6 bulan sekali. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menyelenggarakan Economic Business Innovation and Creativity atau EBIK 2023 selama 2 hari. Hari pertama EBIK pada 16 Mei 2023 berlangsung 2 kegiatan. Pertama, International Seminar dan Call for Paper yang berlangsung secara hybrid, secara luring di Auditorium Darsono Kampus 2 Universitas Pamulang, dan secara daring melalui virtual Zoom yang dapat disaksikan secara live streaming di kanal YouTube SJTV. EBIK Universitas Pamulang dihadiri pejabat dan para profesor dari mancanegara. Acara berlangsung sejak pukul 7 pagi dengan penampilan hiburan seperti lagu dari berbagai mahasiswa program studi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Acara utama dibuka dengan pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan beberapa sambutan baik dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, dan Rektor Universitas Pamulang. Sebagai pembicara kehormatan atau keynote speaker, Dr. Sandiaga Uno selaku Kemenparekraf juga menyapa para hadirin yang hadir walau melalui tatap maya, dikarenakan tidak bisa hadir secara langsung. Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, mengucapkan terima kasih serta sangat berbangga dapat berbicara di hadapan 11.000 peserta yang hadir dalam kegiatan EBIK 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Setelah pidato dari para keynote speaker yaitu Dr. Salahuddin Uno dan Profesor Eko Garnis Sukoharsno,
Acara dilanjutkan dengan hiburan tari dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dengan menampilkan tari Nirmala. Setelah hiburan selesai, acara utama dimulai yaitu International Conference dan Call for Paper dari berbagai negara. Pembicara pertama, Profesor Ouyang Hongbing from China. Pembicara kedua, Profesor Nur Hayati Muhammad from Malaysia. Pembicara ketiga, Assistant Profesor Dr. Sik Tan from Singapore. Dan yang terakhir adalah Dr. Endang Ruhiyat, SEMM CSRA CMA from Indonesia. Marzuki dan Tio Sedewa melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang mengadakan seminar doktoral dosen program studi teknik informatika. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Unpad mengajar. Pada mata kuliah Kalkulus 2 dengan materi aturan dasar integral. Salam Ruang Mahasiswa. Saksikan program Rumah Ruang Mahasiswa di SJTV. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus. Peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang menggelar Semarak Budaya. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus.
Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang bekerja sama dengan BINUS University Doctorate Program mengadakan seminar yang dikhususkan untuk dosen-dosen program studi Teknik Informatika agar sesegera mungkin dapat melanjutkan dan lulus dari program S3 atau doktoralnya Senin 15 Mei 2023. Seminar yang memang dikhususkan untuk dosen ini mengambil tema How to Succeed Study in Doctoral of Computer Science, berlangsung di ruang telekonferensi Kampus 2 Universitas Pamulang. Ada 4 pembicara yang mana semuanya adalah para pejabat di BINUS University. Pertama, Dr. Insinyur Ford Lumban Gaol, Head of Department of Doctor of Computer Science. Kedua, Dr. Insinyur Yuliani Arifin, Deputy Head of Department Doctor of Computer Science. Ketiga, Dr. Insinyur Haryono Suparno, MSc, Associate Professor in Computer Science, Doctor of Computer Science. Dan yang terakhir, Spitz Warners, PhD, Head of Information System Concentration, Doctor of Computer Science. Keempat narasumber tersebut dimoderatori oleh Dr. Insinyur Yaya Heriadi, MSc, selaku Research Coordinator Doctor of Computer Science. Program studi Teknik Informatika mengundang para pakar-pakar yang kiranya dapat membantu para dosen-dosennya untuk segera menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Kaprodi Teknik Informatika dan juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang hadir berpesan kepada dosen-dosennya untuk memperhatikan dengan benar seminar yang memang diselenggarakan untuk para dosen Teknik Informatika. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pamulang mengadakan kegiatan workshop terkait pelatihan persiapan kerja dan magang yang diselenggarakan di ruang anggrek Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang Kamis 25 Mei 2023. Adapun manfaat atau keuntungan mengikuti kegiatan ini yaitu menerima sumber-sumber informasi lowongan kerja, dapat mengidentifikasi lowongan kerja, menerima pelatihan pembuatan CV, mereview CV yang telah dibuat, mendapatkan pelatihan membuat LinkedIn dan pengoptimalannya, belajar mengenai wawancara kerja mulai persiapan hingga praktiknya, dan yang terakhir menerima pelatihan dan pemahaman terkait karir. Pembicara atau narasumber dalam kegiatan ini juga mereka-mereka yang berkompeten. Hani Khairunisa saat ini menjabat sebagai Business Development Officer PT Mitra Integrasi Informatika Metrodata Academy. Dea Megalita, Recruitment and Employer Branding Flash Coffee. Riza Putri El Burdah, SPT MM Koordinator Pusat Karir Universitas Pamulang. Kegiatan pelatihan yang berlangsung di ruang anggrek ini berjalan dengan meriah dan menyenangkan. Mahasiswa yang hadir pun menikmati suasana sehingga materi-materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dengan mudah diserap dan diaplikasikan. Output yang ditargetkan pada kegiatan workshop ini adalah mahasiswa mampu membuat dan memiliki CV yang sesuai, serta mahasiswa memiliki akun LinkedIn, dan memahami serta melakukan maintenance dengan baik. Karena pada dasarnya, workshop ini bertujuan agar Universitas Pamulang bukan hanya dapat mencetak lulusan yang banyak, tetapi juga mandiri dalam menjalani hidup di jenjang profesional. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang untuk Sasmita Jaya Televisi. EBIK hari terakhir dimeriahkan dengan karnaval. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Hari kedua dalam pelaksanaan EBIK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang pada hari Rabu 17 Mei 2023 melangsungkan dua kegiatan secara bersamaan, Entrepreneurship, Talk Show, dan Karnaval. Kegiatan talk show berlangsung di ruang telekonferensi Kampus 2 Universitas Pamulang dan Karnaval diselenggarakan secara outdoor di Taman Mairokocho Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan talk show mengundang 3 pembicara utama yang berkecimpung dalam dunia wirausaha karena tema yang diusung adalah membangun paradigma berwirausaha di usia muda. Ajib Hamdani, selaku Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, juga sebagai Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI. Warman Syanuddin saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Tangerang Selatan. Dan yang terakhir, Bahrul Firdaus yang saat ini menekuni wirausaha sekaligus sebagai alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Ketiga narasumber ini diminta untuk sharing kepada mahasiswa agar dapat selalu menumbuhkan jiwa wirausaha di dalam dirinya masing-masing, karena salah satu indeks pengukuran suatu negara dikatakan maju atau tidak adalah banyaknya masyarakat yang menjadi pengusaha atau berwirausaha. Di waktu yang bersamaan dengan talk show, di Taman Lobi pun sedang dilangsungkan Karnaval, yang dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Rektor Universitas Pamulang yang membuka acara atau kegiatan Karnaval dengan menggunting pita dan menerbangkan balon. Peserta Karnaval sendiri diikuti dari semua kalangan mahasiswa, himpunan mahasiswa, dosen kelas, dan banyak lagi. Seluruh tim berjumlah hingga puluhan tim yang hadir untuk mengikuti pawai Karnaval. Pawai Karnaval sendiri diiringi oleh kemeriahan marching band baik dari gerakan serta permainan alat musiknya. Tim-tim yang mengikuti Karnaval sangat beraneka ragam. Ada yang mengelola dari bahan bekas sampah plastik hingga sampah sayuran. Kreativitas mahasiswa dan dosen dinilai dan dilihat dalam unjuk kebolehannya di depan para dewan juri. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya Dewan Juri memutuskan bahwa pemenang atau juara 1 Karnaval pada EBIK 2023 adalah Himpunan Mahasiswa Matematika dari Program Studi Matematika Universitas Pamulang. Yuda dan Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Saat Ramadan tahun 1444 Hijriah, Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan program kerja jangka pendek selama 1 bulan penuh yang dinamakan Ngasas atau Ngabuburit Sastra. Ngabuburit adalah istilah yang sering digunakan pada bulan Ramadan untuk membuang waktu sebelum atau menunggu waktu azan maghrib berkumandang. Banyak cara dalam mengisi waktu-waktu menjelang berbuka puasa atau maghrib. Baiknya mengisi waktu tersebut dengan kegiatan yang positif. Hal inilah yang menjadi landasan Hima Sastra Indonesia untuk melaksanakan ide program kerja tersebut. Dalam Ngabuburit Sastra ini, Hima Sastra Indonesia akan mempersembahkan beragam konten atau hiburan dalam dunia sastra maupun non-sastra yang akan menemani di tiap senja bulan Ramadan, mulai dari pembacaan puisi, bernyanyi, dan keterampilan lainnya. Semua pengisi konten tersebut adalah mahasiswa sastra Indonesia yang juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia. Semua konten-konten yang sudah jadi akan langsung diunggah ke dalam Instagram Hima Sasindo di @sasindo_unpam. Semoga program kerja ini akan terus ada selama bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya agar kegiatan sastra dapat terus berjalan selama bulan Ramadan. Tio Sadewo dan Faris melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Ngabuburit Sastra bersama Hima Sastra Indonesia Universitas Pamulang tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di Sasmita Jaya Televisi. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.